Mungkin ini adalah salah satu penyebab terbesar kurangnya peminat agama Tao dan Konghucu. Karena agama Tao dan agama Konghucu ini tidak menjamin semua pemeluknya masuk surga. Ada dua agama yang memang akarnya itu dari China, yaitu agama Tao dan agama Konghucu. Dengan meningkatnya pengaruh China di mana-mana, budaya China itu makin dikenal oleh masyarakat internasional. Bajunya cipau itu bule-bule banyak yang make, sudah mulai dikenal masyarakat internasional. Begitu juga dengan bahasanya, sudah banyak yang mempelajari. Bahkan video kemarin Intan ngebahas tuh, Arab sama beberapa negara di Afrika mewajibkan bahasa Mandarin sebagai kurikulum wajib mereka. Kalau teman-teman pengen tahu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Barang-barang dengan merek China juga sudah menyebar luas di berbagai negara. Apa kabar dengan agamanya? Kenapa agamanya itu malah tenggelam? Di video ini selain tak bahas tentang agama Tao dan agama Konghucu, Intan juga mau menceritakan kenapa sih agama Tao dan agama Konghucu ini kurang populer di dunia. Disclaimer ya, video ini sifatnya pengetahuan. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk nonton video ini sampai habis, karena ini bukan video pengubah iman. Tidak ada ajakan pindah agama di video ini. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Baju yang Intan pakai ini gambar ular kayu ya, ini kaos Xinjia. Loh, kaos Xinjia merahnya kok merah gini? Ini yang Intan pakai merahnya merah salmon ya. Kalau teman-teman suka merah tua ya, memang lebih afdol merah tua ya untuk Imlek. Merah tua ada kok, size kit juga ada, polo shirt pun juga ada. Open PO sampai tanggal 15 Desember. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Setelah tanggal 15 tidak bisa order lagi. Selain gambar ular kayu, ada juga custom marga. Teman-teman bisa request marga teman-teman sendiri dengan berbagai efek ya. Ada yang efeknya itu rainbow. Kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada efek glow in the dark. Ini pakai fosfor ini. Ada juga efek emas. Emasnya emas berkilau. Kalau teman-teman nggak suka efek aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga juga ada tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Zhong, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Sebelumnya tak jelasin dulu sekilas tentang agama Tao dan agama Konghucu. Intan mulai dari agama Konghucu dulu. Agama Konghucu, Konfusianisme, itu didirikan oleh Gongzi, yang mana dia adalah filsuf legendaris yang hidup pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Kitabnya namanya adalah Lun Yu. Konfusius ini bukan sekedar agama, dia juga mengajarkan etika dan filsafat, lebih ke arah hubungan antar manusia dan pemerintahan yang adil. Pada masa dinasti Han, Konghucu ini diadopsi sebagai ideologi negara. Sistem pendidikan dan pemerintahan pada saat itu berdasarkan pada prinsipnya Konghucu ini. Ketika dinasti Han runtuh, Konfusianisme juga ikut jatuh dan hampir tidak berkembang, nyaris hilang. Kemudian muncullah tokoh-tokoh kayak Meng Zhi, Sun Zhi yang menghidupkan lagi ajaran Konfusius ini. Itu tadi agama Konghucu. Sekarang kita masuk ke agama Tao. Agama Tao ini agama yang bisa dibilang agak rancu ya. Ada yang bilang ini agama karena memang ada elemen-elemen spiritualnya seperti dewa-dewa, ada praktek-praktek ritualnya, ada kepercayaan akan kehidupan setelah kematian. Tapi ada yang menganggap bahwa ajaran agama Tao ini bukan agama, tapi ajaran bersifat filsafat doang. Jadi yang mempelajari ajaran-ajaran dari kitab Tao ini bukan berarti
semuanya agama Tao. Ajaran agama Tao ini terkenal loh. Seperti apa contohnya? Takji, Feng Shui, Yin and Yang. Intan pernah bahas ya, tiga-tiga ini. Kalau teman-teman mau tahu, linknya ada di deskripsi. Jadi, ada yang menganggap bahwa Tao adalah agama, ada yang menganggap Tao adalah pembelajaran. Tergantung dari segi sudut pandang masing-masing orang. Taoisme alias agama Tao ini diciptakan oleh seorang filsuf, yaitu Lao Tzu. Intan juga pernah bahas tentang Lao Tzu. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang mana diperkirakan beliau itu hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi nggak beda jauh sama Kongzhi. Sampai ada omongan kan bahwa Lao Tzu sama Kongzhi ini itu pernah bertemu. Kitabnya ada kitab agama Tao. Namanya adalah Tao Te Ching. Yang mana kitab agama Tao ini lebih ke arah keselarasan alam. Jadi kalau kitabnya Confucius tadi itu lebih menekankan hubungan antar manusia, kalau kitab Tao ini keselarasan alam. Itu tadi tentang dua agama yang akarnya dari China dan sempat terkenal banget di China sana. Hampir semua orang China itu ya kalau nggak agamanya Konghucu ya Tao ini. Tapi sekarang dua agama ini kalah pamor. Yang mana China itu loh sekarang itu pamornya lagi naik, budayanya, bahasanya itu lagi terkenal. Lah kok agamanya malah menurun peminatnya. Bahkan penganut agama Tao dan Konghucu ini dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Kenapa ya? Satu, Tiongkok sendiri tidak mempopulerkan agamanya. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para intelektual China seperti Liu Xun dan Chen Duxiu itu menyerukan modernisasi dan menolak tradisi lama. Tradisi lama yang dimaksud ini termasuk tradisi-tradisi dalam ajaran agama Tao dan Konghucu. Mereka menganggap tradisi lama tersebut itu membuat Tiongkok itu tertinggal dari negara barat. Dan memang pada saat itu kenyataannya tertinggal jauh guys. Tiongkok dari negara barat. Dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, militer itu kalah semua. Akibatnya apa? Wilayahnya Tiongkok banyak yang hilang seperti Hong Kong, Makau itu jatuh ke tangan barat. Bukan cuman wilayahnya, hartanya juga banyak yang hilang sehingga harga diri Tiongkok itu tidak ada apa-apanya pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Mao Zedong dan Partai Komunis itu menganggap bahwa agama itu adalah hambatan bagi kemajuan bangsa. Agama yang dimaksud itu reverse ke agama Tao dan agama Konghucu ya, karena memang pada saat itu kebanyakan pemeluk masyarakat China ya leda agama Tao ya agama Konghucu. Sehingga di zamannya Mao Zedong, agama itu sangat-sangat ditekan. Banyak tempat ibadah dan konstitusi agama yang dihancurkan. Programnya Mao Zedong tentang revolusi budaya. Intan pernah bahas revolusi budaya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang revolusi budaya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Mao Zedong melakukan itu karena dia merasa bahwa agama itu simbol dari masa lalu yang perlu dirombak. Sampai sekarang pun PKC Partai Komunis nyuruh para anggotanya, menghimbau para anggota partai supaya tidak mengikuti acara keagamaan di depan umum. Bukan cuma anggota partai dan keluarganya dihimbau supaya tidak mengikuti acara-acara keagamaan di depan umum. Ya bukan berarti disuruh tidak beragama, enggak ya, enggak apa-apa, boleh beragama boleh, tapi ya diem-diem aja, jangan sampai terlalu ditonjolkan kayak gimana. Ya ini benernya maksudnya baik ya, karena sebagai anggota parlemen itu harus menunjukkan sikap yang netral. Jadi misal kalau ada kasus-kasus yang berhubungan dengan agama, supaya publik itu nggak salah sangka, oh ini memang pelakunya dilepaskan karena memang dia kan partainya kan agamanya itu gitu. Efeknya kalau agama diketati kayak gitu, penerusnya itu bakal males beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Intan pernah bahas di video Intan, mengapa Cindo banyak yang beragama Kristen. Kalau teman-teman pengen tahu ini ya videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dulu Cindo-cindo yang datang ke Indonesia, kebanyakan mayoritas agamanya adalah Konghucu.
Pas zamannya Orde Baru, kita semua tahu Konghucu itu agama yang tidak diakui di Indonesia. Terus juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang berbau China. Akibatnya apa? Generasi-generasi berikutnya itu banyak yang masuk ke Kristen. Karena Kristen ini agama yang diakui, mudah diakses, boleh ngerayain pas hari raya tanpa ada tekanan apa-apa, nggak perlu sembunyi. Itu salah satu penyebab kenapa banyak Cindo yang Kristen. Ini yang terjadi di Indonesia. Fenomena di Indonesia kayak gini. Di China pun juga kayak gitu. Jadi kalau diketati ya masyarakat berikutnya males beragama. Meanwhile, agama lain itu menyebarkan misionaris ya untuk menyebarkan agamanya. Agama Tao dan agama Konghucu ini enggak. Jadi mereka tidak melakukan promosi sehingga pamornya itu makin menurun dari tahun ke tahun. Disclaimer, bukan berarti China itu negara ateis, bukan ya. China itu mengakui 5 agama loh. Agama Buddha, Katolik, Kristen, agama Tao juga diakui, Islam juga diakui, tapi Konghucu enggak. Tapi orang-orang pemerintah Tiongkok sana itu tidak mendorong masyarakatnya itu untuk harus beragama kayak gimana, mau ateis pun juga boleh. 2. Tidak ada jaminan masuk surga. Mungkin ini adalah salah satu penyebab terbesar kurangnya peminat agama Tao dan Konghucu. Karena agama Tao dan agama Konghucu ini tidak menjamin semua pemeluknya masuk surga. Intan mau sharing sebentar ya. Intan ini kan Buddha. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Di agamanya Intan itu juga tidak menjamin semua pemeluknya itu masuk surga. Bahkan untuk masuk surga itu susah. Lah terus Cik Intan kenapa nggak pindah agama? Di agama sebelah itu gampang loh masuk surganya. Cukup memeluk agamanya itu sudah bisa masuk surga. Apa Cik Intan nggak pengen masuk surga? Ya pengen lah, jangankan Intan, penjahat kelas kakap pun juga pengen masuk surga. Lah terus kenapa nggak milih agama sebelah yang ada jaminan masuk surganya? Itu Intan punya alasan pribadi yang nggak mungkin ya Intan share di sini. Pokok intinya tidak ada jaminan masuk surga ini itu memang kurang peminatnya. Karena Buddha pun itu tidak banyak peminatnya. Meskipun Buddha itu ngirimkan misionaris itu di berbagai daerah, di berbagai negara, kalah pamor sama agama yang menjanjikan umatnya masuk surga. 3. Agama dengan rutinitas yang dianggap membosankan. Agama Tao dan agama Konghucu punya rutinitas yang gitu-gitu aja, yang mana ini kurang menarik bagi generasi muda. Di sisi lain, agama sebelah itu sudah menyesuaikan keinginan anak muda. Ibadahnya itu sudah dirombak ke ibadah yang lebih modern. Bak konser-konser, lagunya juga enak-enak, which is good ya. Intan tidak menyindir agama tertentu. Ini bagus loh, ini kreatif. Pokoknya tujuannya itu baik. Lagi pula agama Tao dan agama Konghucu ini punya tradisi yang dianggap merepotkan bagi generasi muda yang senengnya itu simple-simple. Seperti contohnya cara doa. Kalau agama Tao sama Konghucu itu kan harus nyalain hiyo, posisi berdiri, iya kan. Sedangkan agama sebelah itu cuman ngatupin tangan, merem, sudah. Dimanapun di atas kasur pun jadi. Meskipun di Indonesia agama Konghucu itu sudah menjadi salah satu agama, sudah diresmikan menjadi salah satu agama di Indonesia, tetap saja peminatnya itu kurang. Peminatnya itu dikit banget ya. Intan sih pengennya agama Tao sama agama Konghucu ini berkembang. Itu tadi opini Intan tentang mengapa agama Tao dan agama Konghucu itu peminatnya itu kurang banget. Buat teman-teman yang mau ngoreksi, mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua,
video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.